mudah-mudahan nuansa yang dihasilkan dari kolaborasi antara ulama umaro ini, kolaborasinya menghasilkan kebaikan. Apalagi hari ini banyak calon umaro. Pak Amiruddin calon umaro. Ya memang umaro kemarin kepala desa. Jadi harus bisa berkolaborasi dengan ulama. Jadi baru namanya umaro itu kalau bersama ulama bisa. Ulama juga begitu. Kalau ulama itu tidak bisa ketemu umaro, maka dia bukan ulama. Karena Nabi Muhammad SAW itu beliau adalah ulama yang sekaligus sebagai umaro. Nah, kita bersyukur untuk itu. Karena jangankan manusia, semut saja kalau tidak ada pemimpinnya, mereka nggak bisa hidup. Lebah saja kalau tidak ada ratunya, maka tidak akan bisa kita dapatkan manfaat darinya. Harus ada pemimpin. Yang nggak punya pemimpin itu hanya ayam. Ya. Tidak ada raja ayam. Ayam itu hanya mana yang kuat itu yang menang. Tapi ujung-ujungnya tetap berakhir pada gok. Akhirnya disembelih. Jadi pemimpin itu adalah rezeki. Rezeki dulu semenan daerah. Sampai di mana kita minta, ya Allah berikan kami rezeki yang paling baik, halalan thayyibah. Tadi sudah dikasih tahu sama qari'ah tadi, halalan thayyibah. Salah satu halalan thayyibah itu adalah pemimpin yang dihasilkan dari proses-proses yang halal. Kalau prosesnya halal, maka hasilnya thayyibah. Terlepas dari sistem kita yang hari ini, Masya Allah, kita nggak bisa bergerak. Mau nggak mau harus ikut. Sama halnya kalau kita berada di negara kutub yang dinginnya minta ampun, ketemu kita dengan alkohol. Makanan pokok orang di sana adalah alkohol. Berarti si non alkohol nama dia usi. Atau ketika kita berada di Afrika, orang di sana juga makan serangga. Nggak takidai benda makan serangga. Syukur kita di sini nggak makan serangga. Orang Afrika makan serangga. Dan itu menjadi menu yang luar biasa di sana. Ya, kalau kita berada di sana, ya kita makan. Nah, syukur kita ini ditempatkan di Sai, tanah yang sangat kita cintai. Di sini kita bisa hidup, alhamdulillah. Masih lebih baik kita yang tinggal di sini daripada kalau kita bandingkan dengan orang yang tinggal di atas gunung sana. Nggak melihat kendaraan, nggak melihat kota. Syukur kita ditempatkan di sini. Nah, syukur di sini banyak ulamanya, banyak pencinta Al-Qur'annya, banyak orang-orang cerdasnya, banyak orang-orang pintarnya, banyak orang yang menghafal Al-Qur'an, banyak jurdajinya. Bapak Ibu, kalau setingkat mata doa ini boleh sedikit mata, ngori ceramah dulu. Dan mata tidak tahu bagaimana nasib kita doh. Apakah kita mau tetap berada pada keimanan atau tidak. Itu artinya mada ini tidak setanggung jawab ulama mawarah arah rasa kampur-purun itu doh. Yang setiap saat selalu bersama itu. Yang setiap saat akan dimintai pertanggung jawabnya oleh Allah. Engkau yang mengulamakan diri.
Bagaimana dengan orang-orang yang ada di sekitarnya? Betapa berat tanggung jawab ulama yang ada di Said, guru-guru ngaji. Ini Ustaz Adi, ya Ustaz, ya, dimintai nanti pertanggung jawabannya. Ya. Oleh Allah dipanggil, main Ustaz Adi. Au jabatan au gora maka Said guru ngaji rumah ini. Padar, iya. Berkuara dan sempulang aja sampai rumah kan? Makanya yang paling berat itu adalah al ulama bi ahli qaryah. Jadi ulama yang ada di sini itu lebih berat tugasnya daripada mada yang habis ini pergi. Rugi artinya kita kalau seandainya Allah ambil ulama ini. Rugi bencana buat kita kalau ulama-ulama ini dimatikan oleh Allah. Dia pernah tahu, mana doa kroci mati atau boleh? Kroci, diajar kroci mati. Di mana lagi kali itu? Jadi kita bersyukur. Itu tandanya rahmat rumah lah. Mbut ore ke London arah saya yang rektai kan kok berdamai urah. Enggak, mai teka ura itilal ore mai bere mai iha ade kali buka mai berumah ura. Tebe di lau gay ala ustai iha banak. Iha bati romo londe ura re ndada romo ndada kali gay. Pai ngai bati londe ura ustai gunem para lawan ke palawalan gay walin buket kon ndada. Suhu merti guru tebeh merti enggak hindadan gitu pada mayurah. Ya. Jadi ini syukuri yang ada. Jadi hendaknya si Bapak Ibu, kenapa mada harus buka rahasia syukur? Orang kaya yang kita cari ini adalah kekayaan dunia. Sendete orang budak sendete hasil panen, sendete satu budak sendete beriraka panen. Apakah itu jadi standar bahwa kita sudah bisa bersyukur? Belum. Standar orang yang bisa bersyukur itu banyak sedikitnya cukup. Makanya lebih baik jadi orang yang cukup daripada jadi orang yang kaya. Dari mulai Ustaz di dalam dari mau cocok dari mulai kan entar wara. Rimu Ustaz itu rimu. Jadi masalahnya Bapak Ibu, banyak orang kaya tetapi mereka tidak pernah merasa cukup. Ini masalah. Ya. Tapi orang yang sudah merasa cukup, sehingga apa? Dia tenang, bisa bersyukur. Rumahnya, alhamdulillah. Waktu waran saing tinggahi kain renta kain alhamdulillah, tiwaran saing di kedeni kain wektin lah rumah Allah Subhanahu Wa Taala dan taruarnya karena apa? Tidak pernah merasa cukup. Cari terus. Pagi siang sore malam cari, pagi siang sore malam cari. Dahulu di moda harta benda, dahulu imoda impanga bedaun taur warang, cumpu kain au, wati tenang maru, wati tenang murid woko, somporo wali, struk, tindenden somporo wali, struk, wati seledere, lau cuci darah, kaniri suatu budi. Ini makanya kita bersyukur Bapak Ibu. Aito ing warang weta, baiha, cuisah. Pahung bernaik akan dari manusia. Malu usahakan pila kali tungguan. Panen pertama wajar tahok cok inawin raka jam warung puru, raka jam 50, raka jam 60. Bagui buara buah sahana kebetulan sisa buah sahasianya cok 10.000. Muneja kandihi Allah Ustaz. Lu atas 10.000. Bakti kewaran aku naik dari warung 10.000 nak. Tentu motel awak
aki. Ya. Belum neva awin baru 10.000. Itu tahu yang dimaksud lebih baik jadi orang yang cukup. Ya. Sehingga tiwara sih. Makanya bisa menggahi alhamdulillah di rumah tangga. Aina rupa alhamdulillah rumah yang akeh ngori ete la rupa wali neva rumah wali. Lain syukur lagi. Alhamdulillah hujan juga. Alhamdulillah Ustaz. Ya. Jadi Bapak Ibu, lebih baik jadi orang yang cukup daripada jadi orang yang kaya. Karena orang kaya selalu tidak pernah merasa cukup. Sehingga apa? Hidupnya penuh dengan kesibukan. Tirwara robontu di sini, tirwara robontu di keluarga, tirwara robontu di ete habis. Ya penting kita bersyukur. Makanya ayat doa rahoro cilia mati. Nah ustad penggarang. Ya. Tirwara di doa dari biar ya, bersyukur bahwa beliau-beliau ini masih ada di sekitar kita. Buat ke warang mana Ustaz Rama? Baru nikah. Tidak diwali untuk kebawar kepanam maga kadai gunai bunga sama kadai. Dah ke gunai ke urus wali ya tadi. Musim panah. Udah pernah tahu nanti. Lelopa deh, pun nggak dilabo tuh tak kadai. Lelopa. Berarti si orang nggak dibuang-buang kayak berarti. Mencoki baru zikir ini. Kita kemai kurang Ustaz. Allah Akbar. Ya. Jadi bersyukur kita. Dan bersyukur kita Bapak Ibu. Tadi kita mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Tadi Asy-Syu'ara ayat berapa itu nak? Asy-Syu'ara ayat 56 yang dibaca tadi itu oleh Nanda Najib. Dia bercerita tentang Nabi Musa alaihissalam. Itu di ayat itu Bapak Ibu. Itu betapa cerdasnya Nabi Musa alaihissalam itu. Dia suruh kaumnya, ayo kita keluar malam untuk lari supaya Pak Fir'aun tidak bisa mengejarnya. Indah sekali cerita. Alhamdulillah. Kemudian tadi Al-Baqarah ayat 167. Kemudian yang terakhir tadi kita diberikan nikmat surah Al-Imran ayat 189. Nah bersyukur kita masih bisa mendengarkan Al-Quran. Sampai hari ini Bapak Ibu, bagaimana kita hidup dan hidup kita bersama yang 30 juz. Artinya apa? Pagi, siang, sore, malam kita tidak jauh dengan Al-Quran. Hari ini kita selalu bernafas dengan 114 surat. Yang 114 surat ini adalah menjadi petunjuk bagi kita untuk bisa melangkah, untuk bisa menetapkan apa yang harus kita lakukan, mana yang harus kita kerjakan, mana yang harus kita tinggalkan. Ada berapa ayat dalam Al-Quran? 6.666 ayat. Ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Rugi kita manusia kalau tidak menjadi manusia yang mulia dengan 6.666 ayat Al-Quran. Kemudian nafas kita, detak jantung kita berisikan 323.671 huruf di dalam Al-Quran. 3.000 berapa? 323.671 huruf di dalam Al-Quran. Itu detak jantung kita. Kalau detak jantung kita tidak bisa tersinari oleh satu huruf saja,
Mana reta alhamdulillah kemudian beda. Syukur alhamdulillah disai banyak koriknya. Disai orang pecinta Al-Quran yang luar biasa. Coba dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Gosin para orang ngaji lain. Nah, laupes selalu pemerintah. Bersyukur kita barokah Bapak. Makanya segala pemberian Allah ini disyukuri. Doa. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Makanya di dalam tahiyat itu Bapak Ibu, assalamu alayka ya ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Berasalah dalam diri kita ini seakan-akan kita sedang berhadapan dengan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, ada 1171 mat di dalam Al-Quran. Tenaga manusia hanya bisa diperjalankan untuk bisa menghasilkan kehidupan dengan 1171 mat. Mat itu kan artinya panjang. Makanya mau ngaji Iqra Bapak Ibu Mesentasan fotokan lampu. Setiap ketemu mat, resapi kedalamannya, di situ adalah energi. Allah kasih kita bekal, mana isi sehat lorimu, mana isi tenggok rawi, ketika bertemu dengan mat. Mat bobi'i kah, mat lain kah, mat apa saja di dalam Al-Quran. 1171 mat resapi. Karena apa? Al-mat ditetapkan sebagai bagian daripada aturan membaca Al-Quran agar supaya kita kuat. Makanya poros sinawat yang mengaji kurang menjiwai mat. Tapi kalau matnya dimasukkan ke dalam jiwa, diresapi, begitu sangat nikmat. Ketika berada di mat inilah orang akan bermain dengan nagomnya, bermain dengan takwidnya, bermain dengan sofnya, bermain dengan harokatnya. Maka di situ adalah lambang kehidupan, kekuatan kita untuk bisa berbuat dan bekerja. Dondo nawa. Kalau mau panjang umur, ketika ketemu dengan mat, berbuat. Di dalam sudah pencet tengok lagi, rumah meja kesehatan, rumah meja kekuatan. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. 77.701 kata di dalam Al-Quran. 77.701 kata. Itu dari 30 juz. Setiap kata-kata di dalam Al-Quran, jangan pernah kita mencuri nafas di dalam satu kata. Ketika kita menamatkan satu kata Bapak Ibu, maka aliran darah kita jadi lancar. Nggak ada yang sia-sia. Konem tenau ngaji rau tetap raka. 77.701 kata di dalam Al-Quran itu adalah alat agar supaya apa? Darah kita ini tetap segar, tetap mengalir. Orang yang kena serangan jantung karena apa? Mungkin jarang baca Al-Quran. Yang mati serangan jantung di sini jangan. Yang jantungnya tiba-tiba bermasalah itu pasti cuci darah. Apa itu tandanya? Bahwa al-kalimatu 'inda al-Qur'ani mudha'inun min nas, bahwa kata-kata di dalam Al-Quran itu telah dihilangkan oleh Allah di dalam dirinya. Kalau kata-kata yang di dalam Al-Quran yang sudah kita hafal dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kelar hidup dulu, kata orang zaman sekarang, habis sudah. Dan di dalam Al-Quran terdapat 540 paragraf. Paragraf itu berarti setiap perpindahan masalah ke masalah yang lain itu 540 kali. 540 paragraf. Apa maksudnya? Lahum darajatun 'inda rabbihim. Lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Itu surah Al-Anfal ayat 4.
Untuk siapa ini? Alladzina yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Di situ ada kemuliaan. Bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan kita bisa hidup dengan Al-Qur'an ini, sudah luar biasa kita bersyukur. Sangat naas nasib orang-orang yang tidak bisa berhadapan dengan Al-Qur'an. Bahkan Bapak Ibu, ada teman magang, dia buatkan video tetangganya di mana itu, di Spanyol itu. Apa dia bilang? Dia adalah orang Yahudi Ortodok. Anaknya itu beragama Kristen. Dia baca Bible. Ketika dia membaca Bible, Bapak Ibu, di sana ada kata-kata kotor. Ada kata-kata seronok, kata orang Malaysia, yang tidak senonoh, yang berkaitan dengan aurat manusia, diungkapkan secara nyata, gamblang ketika anak mereka yang kecil-kecil membaca itu Bible. Apa yang dia dapatkan? Anak saya sudah bisa berbicara kotor ketika dia berusia 3 tahun. Sehingga apa dia katakan? Hanya Al-Quran yang tidak pernah mengungkapkan kalimat-kalimat yang membuat manusia menjadi jahat, menjadi rusak. Makanya untuk menjadi husnul khotimah itu sangat sederhana Bapak Ibu. Jangan jauh dari Al-Quran. Itu aja. Makanya kita doakan guru-guru ngaji ini nggak cepat meninggal. Amin amin ya Allah. Makanya ini potong habis kan. Ya. Kurangi makan. Ya. Soalnya kalau terlalu banyak makan berat badan. Ya, berat badan Ustaz. Kalau sudah berat badan, penyakit bisa datang. Mudah sekali datang. Kurang di sini. Tetapi apa yang perlu diperbanyak? Air minum. Ya, harus diperbanyak, itu adalah air minum. Ya syukur kita di sini saya nggak kekurangan air. Nggak kekurangan air. Cuma yang jadi masalah di sini nih, masih banyak yang belum kawin. Ya. Itu aja masalahnya. Ya. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, hidup itu sederhana sebenarnya. Al-Quran ini akan membuat kita menjadi orang yang berilmu. Baru berkah kehidupan kita dengan ilmu apabila kita mengilmukan orang lain. Baru berkah ilmu seseorang apabila ilmunya ini dipakai untuk mengajarkan orang lain. Maka kalau seandainya hari ini ada orang yang berilmu nggak mau mengajarkan ilmunya, maka sesungguhnya la yahya illa mauta. Dia ini sesungguhnya sedang tidak hidup, tapi hakikatnya dia adalah sudah mati. Nah makanya kalau model ustaz-ustaz ini kalau dia nggak ngajar, ustaz, bimori mata bimade. Lewati simpar ngaba deteire berarti nyawa urang mati. Nambui si pengawan teh berarti alhamdulillah. Buru-buru tarik dua akak, mati simpai gaji tinggalan teh. Ini yang terjadi dalam dinamika dunia pendidikan kita hari ini. Guru-guru kita itu sudah enggak ikhlas ngajar. Waktu si pila jam nanti cekin ente. Waktu sebetulnya waktu murid atas sekolah apa pila gaun murid. Oh, ore dana bos, ore titi, itu yang perlu. Guru ringu kenalan itu. Ya. Jadi kalau seperti ini adanya, la yahya, dia tidak hidup. La yahya illa wa huwa yamut, kecuali dia ini adalah sudah mati. Makanya Bapak Ibu mau dah diedahkan umat itu. Na meeting gente siapa umat iko ni nguartai itu tiwara tawasau bil haqqi tawasau bis sabr, maka sesungguhnya dia sudah mati. Jadi itu. Dengan Al-Quran ini kita bisa hidup dengan ilmu, dan orang yang punya ilmu bisa mengilmukan orang lain.
Dan dengan Al-Quran itu akan membuat kita cerdas, Bapak Ibu. Siapa yang cerdas itu? Yang bisa mencerdaskan orang lain. Ustaz, jangan ngaku jadi orang cerdas kalau belum bisa mencerdaskan orang lain. Jangan ngaku cerdas kalau belum bisa mencerdaskan orang lain. Ini adalah rumus Al-Quran. Rumus Al-Quran. Kemudian dengan Al-Quran hidup seseorang bisa sukses. Tetapi orang yang sukses itu belum dinamakan sebagai orang yang sukses apabila dia belum bisa mensukseskan orang lain. Ya. Makanya oleh tim sukses aja. Oleh tim sukses. Ya. Makanya bukan tim sukses namanya kalau dia tidak bisa mensukseskan orang lain. Ya. Bakti cakiru, bakti now cuma tim sukses. Parah bakti. Ya. Jadi tim sukses pada bakti caki. Nah, susah tuh. Ya. Dan yang paling penting Bapak Ibu, bahwa kehidupan manusia ini akan berakhir dengan derajat yang tinggi di mata Allah Subhanahu wa taala dengan status husnul khotimah. Husnul khotimah itu sebagaimana yang dilansir oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mau ikhlas bersedekah, kemudian mau memaafkan orang lain, kemudian tawadhu, rendah diri di hadapan manusia, insya Allah kunci pertama husnul khotimah itu kita sudah pegang. Kemudian yang kedua apa? Mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran, walaupun itu hanya dengan satu. Ada kita diingatkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bapak Ibu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum qad asbahtum fi zamani. Pada saat itu 3.500 tahun yang lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tepatnya di Madinah. 8 bulan sebelum beliau meninggal mengumpulkan para sahabat. Beliau menyatakan, innakum qad asbahtum fi zaman. Sesungguhnya kalian sekarang ini sedang berada di satu zaman katsirun fuqaha itu. Banyak orang-orang faqih, banyak ulama yang alim yang bisa mempertanggungjawabkan ilmunya, bisa dipertanggungjawabkan gurunya. Pada saat itu banyak. Katsirun fuqaha wa qalilun khutbah, tetapi sedikit penceramahnya. Banyak ahli agama yang dimaksud faqih ini jelas gurunya siapa, yang dipelajari apa, kitabnya apa, sanadnya kemana. Itu fuqaha namanya. Banyak sekali pada masa Nabi. Kemudian yang jadi masalah pada masa Nabi, qalilun khutba'uhu, sedikit orang yang mau ceramah, sedikit khatib, sedikit orang yang mau menyampaikan ayat-ayat Al-Quran, sedikit. Ya. Kemudian pada masa Nabi pada saat itu dikatakan juga oleh beliau baginda sallallahu alaihi wasallam, katsirun ma'tuh, banyak dermawannya. Banyak sekali orang dermawan di sana. Tetapi apa yang terjadi? Qalilun su'alu, sedikit orang yang meminta. Sehingga pada saat itu orang bingung mau mensedekahkan hartanya di mana. Karena memang rata-rata orang lebih suka bersedekah daripada menerima. Sehingga pada masa itu jamaah sekalian, amal itu lebih baik daripada ilmu. Jadi ahli amal ibadah mereka itu tidak bisa kita lampaui.
Karena apa? Banyak fuqahanya mereka. Dan Nabi mengingatkan nanti akan hadir pada satu zaman di akhir zaman, yaitu kapan? Saat ini. Zaman kita sekarang, kata Nabi. Apa isinya? Qalilun fuqaha'u, sedikit ahli agama. Wa katsirul khutba'u, banyak penceramah. Penceramah di mana-mana. Ini kata Nabi 1500 tahun yang lalu. Ulamanya sedikit, yang ahli agama sedikit, tetapi penceramahnya banyak. Di mana-mana penceramah, di setiap baru saja tamat sudah jadi penceramah, SAD dikit ceramah. Pokoknya di mana-mana ceramah, bahkan anak SD kita suruh ceramah pun bisa. Nabi sudah ingatkan. Qalilun fuqaha'u, ya sedikit fuqahanya, tetapi katsirul khutba'u. Yang kedua, pada masa kita sekarang ini fitnah akhir zaman. Qalilun ma'tuh, sedikit orang yang dermawan. Sedikit sekali orang yang dermawan. Wa katsirun su'al, banyak orang yang meminta-minta. Ya dulu pengemis sedikit, sekarang pengemis sudah banyak. Dulu untuk meminta dan mengharapkan dari orang, itu orang malu. Tetapi sekarang juga tidak sungkan-sungkan. Coba dilihat, lebih banyak orang yang ingin dapat bantuan apa mungkin itu di desa itu, Ustaz? Ya? PKH. Itu tandanya bahwa yang meminta itu lebih banyak. Tetapi orang yang dermawan itu sudah sangat sedikit. Sehingga apa? Kualitas hidup kita ini terombang-ambing. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW, al-ilmu fihi khairun minal amal. Dan pada akhir zaman itu, ilmu itu lebih baik daripada amal. Karena apa? Kalau ilmu hari ini, pada zaman ini kita tinggalkan Bapak Ibu, dunia ini akan semakin rusak. Kalau ilmu hari ini kita tinggalkan Bapak Ibu, bagaimana kita ingin mendapatkan anak yang akan mendoakan kita, yang mentalkinkan kita, yang akan menyelamatkan kita nanti di akhirat. Sehingga apa Bapak Ibu? Sederhananya menurut baginda Rasulullah SAW, cara untuk bisa berhusnul khotimah dengan ilmu yang kita punya hari ini. Kalaupun kita tidak punya ilmu, antarkan anak-anak kita ke guru ngaji. Maka itu adalah cara yang paling dekat kita untuk bisa husnul khotimah. Mudah-mudahan berkah kita malam ini. Hujan sudah turun, alhamdulillah. Jangan lupa sujud syukur. Ya, sujud syukur supaya Allah selalu menambah rezekinya. Amin. Ini kayak Rama sama yang belum kawin yang lain tuh. Ya. Nikah Rama. Iya ada lalu siap di Facebook. Bahasa iya ada lalu siap ada menang ni balik aku balas rezeki halal betul betul kopak. Ede meri wanai. Ya kalau ne ami lapor apa domor warat do ne ami kayu. Ini lo perimu do ete rimu daina. Aku balik ke lopai deh, more do biasa-biasa ngumpah ke dom gede deweki. Subhanallah. Mumpung musim hujan nih, dikerocip merugi. Ya. Jadi mudah-mudahan saya tetap berkah. Amin. Guru-guru ngaji, guru-guru ulama yang ada di sini dipanjangkan dan diberkahkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan hidup kita di dalam naungan Al-Qur'an Al-Karim. Amin. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita harus